ternyata ada di tim kita yang bisa membantu membersihkan dan indigo juga mungkin kita sebutnya ya. Yang depan rumah. Apa itu? Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia, juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Bersama saya Nick Oliver malam ini di Medium, tentunya juga sudah hadir Tasya Siahaan, teman indigo kita, dan juga Ervan, penggambar astral kita. Dan tentunya juga ke-30 panelis menemani kita pada malam hari ini. Mereka adalah 30 orang yang memang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kehadiran makhluk tak kasat mata. Dan Ervan, Tasya juga sudah siap untuk mendampingi para medium menceritakan pengalaman mistis mereka. Dan sebelum saya mengundang medium kita yang pertama, medium selebriti kita Tasya, Ervan, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi kita malam ini? Kalau yang aku rasain sih ada kesedihan, tapi ada keceriaan anak polos gitu, anak masih kecil, anak-anak lah. Tapi ada kesedihan yang lebih dominan kesedihan. Baik. Ervan? Ya, tadi saya juga menangkap beberapa energi yang cukup tidak begitu besar dan dia lari-lari sekitar sini sih. Ya, dia sosoknya emang cukup kecil ya. Baik. Mungkin bisa diperhatikan. Baik, jadi memang ini adalah sosok, kalau kita perhatikan di sebelah sini ya, ada sosok anak kecil sepertinya ya, memang ya. Berlari-lari di tangga area panelis kita pada malam hari ini. Baik, namun ini adalah sebuah energi yang ada di lokasi kita malam ini, yang memang kesedihan dan juga keceriaan dari anak kecil. Tapi entah, mungkin kita akan bisa mendapatkan entah itu dari panelis ataupun juga dari medium yang akan bergabung bersama kita. Tasya, saya akan mengajak Anda dan juga Ervan, silakan. Karena saat ini saya akan mengundang medium selebriti kita yang pertama di malam hari ini, di mana tentunya akan membagikan pengalaman mistisnya, cerita misteri yang dialaminya, ya kan? Dan saat ini saya akan mengundang Keira Sabira. Baik. Selamat malam, Keira. malam semuanya. Keira Sabira, pemain sinetron, sering bertemu sosok gaib di luar negeri. Silakan. Baik, silakan duduk Ervan, Tasya, Keira, dan juga teman-teman panelis. Keira, terima kasih sudah bergabung di Medium malam ini. Tasya, sepertinya tadi melihat Keira seperti ada apa? Mau mungkin menerawang terlebih dahulu atau bagaimana? Boleh. Daripada dari jauh. Silakan, boleh berdiri terlebih dahulu, Keira. Oke. Sensitif sih enggak. Ini lebih ke orangnya sih. Keira tuh keras, Oke. sangat keras kepala, dan kadang-kadang kalaupun mengalami hal-hal yang janggal, lebih banyak ke logika gitu. Dikaitkannya tetap ke logika dulu. Kalaupun tidak masuk logika, dia lebih kayak ya udahlah, nggak mau dipikirin terlalu dalam. Terus udah sih paling itu, keras, temboknya tinggi banget Baik. untuk dilihat. Keira adalah satu orang, nah silakan duduk kembali. Jadi Tasya, Keira adalah seseorang dengan gaya berpikir keras kepala, karakter yang keras kepala. Tapi di satu sisi pun ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logika, dia akan lebih berprinsip cuek bebek. Oke. Tapi ketika berhadapan dengan suatu hal yang mungkin saja berkaitan dengan dunia mistis, maka dia akan mencari penjelasan logika terlebih dahulu. Saya akan persilakan Anda untuk menceritakan pengalaman Anda, silakan. Iya,
Jadi waktu beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2018. Baik. Aku nih memang orangnya suka banget solo traveling. Oke. Jadi kemana-mana tuh pasti sendiri. Mau ke luar negeri, ke keliling Indonesia tuh pasti sendiri gitu. Oke. Nah, suatu ketika aku waktu itu pergi ke itu bisa dibilang kotanya, negaranya pun sepi ya. Ya. Memang penduduknya sedikit gitu, tapi banyak juga kayak hotel-hotel yang besar. Ya. Hotel-hotel yang besar yang mungkin nggak banyak dikunjungi orang seperti itu. Jadi waktu itu saya tinggal di salah satu hotel. Hotelnya bagus, berbintang juga. Baru aja sampai di situ di salah satu kamar yang saya booking. Lalu video call lah sama mama. Oke. Pada saat sedang video call, mama aku dengan santainya bilang kayak, lagi ada temen. Oke. Lagi ada temen di situ. Hah? Temen? Enggak, orang aku sendirian. Temen dari mana? Itu tinggi, belakang pakai kayak baju kemeja atau apa gitu biru, Yeah. tinggi, kepalanya nggak kelihatan. Jadi Oke, saking Jadi tingginya. seperti terpotong, kalau dalam video mungkin dipikirnya terpotong oleh kamera. Saking tingginya. Saking tingginya, Saking oke. tingginya. Aku langsung lari dong pada saat itu karena memang kayak aku sendirian banget kan gitu. Satu itu pernah terjadi. Masih di hotel yang sama juga. Ya. Masih di hotel yang sama itu aku pernah pada saat lagi tidur. Tiba-tiba aku tuh orangnya sebenarnya sensitif dan mudah dapat kayak insting dan sesuatu tuh lewat mimpi sebenarnya. Oke. Lewat mimpi tuh kayak biasanya apa yang aku mimpiin besokan itu hampir sama terjadi seperti apa yang aku mimpiin. Oke. Seperti itu. Nah pada saat aku sedang tidur, tiba-tiba kayak kebangun, antara kebangun dan tidak. Jadi kayak orang ketindihan gitu ya. Ya, ada perepan. Ada perepan gitu. Jadi kayak kebangun dan enggak. Itu ada kayak cleaning service mau make up room gitu. Kayak Oke. masuk ke kamar. Terus cuman mandangin aku aja kayak gini. Terus dia pergi lagi. Dalam hati aku, bener sih, aku agak mikir logikanya kayak ngapain cleaning service masuk cuma ngeliatin doang, terus kayak udah pergi dan nggak ketok pintu dulu. Yeah. Makeup room kan biasanya ketok Biasa pintu dulu kan. yeah. Ini enggak, dia kayak masuk cuma ngeliatin terus pergi lagi. Itu aku beneran langsung bisa kebangun dan langsung aku kejar, tapi itu asli aku kebangun ya. Jadi aku bukan yang dalam mimpi, aku bener-bener kebangun terus aku langsung kejar terus kayak mau marah gitu kayak Mbak tolong dong gitu kayak ketok pintu dulu pas aku mau Etikanya sebagai pekerja hotel mestinya, ya. pas aku mau marah gitu terus aku ingat kayak bentar aku kan tadi tidur ya, aku tidur kenapa aku langsung kayak bangun dan ngejar, ini kayak nggak masuk di akal. Terus aku buka pintu dan emang nggak ada siapa-siapa. Oke. Memang itu kayak ada dalam mimpi aku tapi antara mimpi dan nggak mimpi kayak gitu sih. Kayak itu. Oke. Jadi kalau boleh tahu berapa lama Anda tinggal di hotel tersebut? Memang Total? aku sering bolak-balik situ sih. Ya, maksudnya pada saat kejadian Nah, pada itu? saat itu sih kayaknya 3 harian apa 3 harian. Dan bisa Lumayan dikatakan hampir setiap hari sebenarnya ada yang terjadi lama. Ada tanpa aja. disadari ya. Iya, iya. Oke, baik. Ervan sepertinya sudah selesai menggambarkan dari foto Kera yang berada di Iya. hotel. Baik, bisa diperlihatkan kepada kamera. Dari foto yang dibagikan ke saya, di situ saya melihat kayak ada nenek-nenek, tapi badannya tuh tidak begitu tinggi, Oke, lebih pendek dari kita, oke, dan badannya cukup gemuk. baik. Itu yang saya lihat untuk menunggu di kamar tersebut. Tempat foto, area fotonya dari Kera itu sendiri ya? Iya. Oke, Tasya, ada yang mau tambahkan? Nenek-nenek itu kan ada di sebelah kanan foto tadi ya. Ya. Di sebelah kirinya itu ada laki-laki yang Kira Yang tinggi ceritain itu. tadi, iya. Oke, Memang bentuknya nggak serem sih sebenarnya. Bentuknya kayak manusia tapi pucat aja, pakai baju. Saya pakai kayak kemeja Iya, gitu. pakai kemeja. Biasa aja gitu. Mungkin kalau menurut aku itu hanya lewat atau memang dia pernah ada kejadian di kamar itu. baik. Tapi bagaimanapun juga memang ini adalah pengalaman yang dirasakan oleh Kera dan mungkin sambil Anda tadi sempat mengatakan berapa kali kembali lagi ke hotel tersebut. Iya. Iya kan? Artinya dalam waktu perjalanan yang berbeda. Iya. Pengalaman-pengalaman ada lainkah yang dialami saat berada di situ?
Aku tuh gampang itu, di sensitifnya tuh aku lewat mimpi. Jadi aku Oke. biasanya sering banget kayak rep-rep gitu, sering banget. Oke, jadi ketika Anda menginap di hotel itu pun kerap kali Anda rasakan. Iya. Ketika Anda berada di rumah di kampung halaman di Indonesia, Balik lagi pernah pada saat aku syuting ya. ya, Itu aku syuting di perkampungan gitu, Oke. di daerah Jawa. Dan kita base campnya itu di rumah penduduk. oke, Rumah penduduk yang mana dikelilingi kayak perkebunan pisang gitu. Aku waktu itu kayak ikut istirahat di salah satu kamar. Aku masuk ke salah satu kamar terus aku tidur. Tidurnya tidur siang padahal. oke. Tapi ada kayak jendela gitu kebuka dan aku melihat emang ada pohon pisang ya. Emang karena perkebunan pisang kan. Aku tidur tuh aku kayak ketindihan sesosok rambut panjang, pakai baju putih, bener-bener nyekek aku. Bener-bener kayak aku. Dan itu ada mama aku kayak lagi di ruang tengahnya deket situ. Aku berusaha untuk teriak dan manggil gitu. Maaf, susah banget untuk kayak bangun gitu karena. Tapi aku langsung feeling aku, oh dari pohon pisang gitu. Aku langsung kayak gitu. Oke. Langsung berpikir kayak gitu. Mungkin benar kayaknya. Tasya, Aku dilihat dari gang. saat lagi diilustrasikan juga oleh Ervan gitu ya. Tasya, tapi sebenarnya gini, kalau tadi di awal ketika menerangkan kan sebenarnya Keira ini bisa dikatakan seorang yang tidak memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap keberadaan makhluk astral. Tapi bagaimanapun juga, kalau dari ceritanya, Keira ini berapa kali mengalami mimpi ataupun juga interaksi, komunikasi dengan makhluk-makhluk ketika dia berada di tengah-tengah antara bangun dan tidur. Frekuensinya berada di situ dan seperti kita ketahui memang itu adalah frekuensi paling mudah. Tapi tidak semua orang juga semudah itu. Tapi kayaknya seperti Keira sering ya? Iya, jadi maksud aku nggak sensitif itu bukan yang Berarti bisa nggak denger Iya. atau lihat, tapi di saat-saat tertentu tuh kalau lagi lemah ya, ibaratnya kalau lagi di antara tidur atau capek, sakit, itu mudah tuh untuk sosok-sosok ini mau ngasih pesan, mau ngasih cerita, itu sering banget terjadi di Keira. Iya Oke. betul. Oke. Jadi secara tidak langsung sebenarnya memang kalau melihat dalam kondisi begini keberadaan mereka memang Keira mungkin tidak mudah untuk Tidak melakukan peka. itu. Tidak peka. Tapi ketika dia berada dalam kondisi lemah, kondisi sakit, kondisi mau tidur ataupun juga mungkin tamu bulanan kalau untuk Iya. perempuan biasanya Iya, juga betul. akhirnya membuat dia menjadi lebih peka terhadap keberadaan makhluk itu. frekuensinya turun kan, jadi Iya, betul. setara sama mereka. Ya. Nah, dan kemudian juga mungkin sekaligus juga menanggapi banyak orang yang bertanyakan, seperti kita ketahui makhluk tak kasat mata itu biasanya katanya tidak bisa menyeberangi pulau. Apakah benar atau gimana seperti itu? Nah, masalahnya ini yang tadi kalau dari Emang sosok gambar di ya, hotel. dari foto itu memang itu sosok yang ada di negara itu, Di di negara foto tersebut. itu. Jadi Ya. bukan bawaan dari Indonesia Dibawa ke sana Enggak. gitu. Tapi maaf mau tanya, kalau yang nenek-nenek itu sosok yang ngikut atau Iya. emang ada di sana? Ya, kalau nenek-nenek Yang itu ngikut memang ya? yang ngikut, yang jaga. Yang jaga. Kalau yang jaga Kemarin baru ada yang bilang juga kayak gitu soalnya. Oh, Kayak bukan kemarin sih, kayak sering ada yang Uh-huh. mungkin ada yang bisa lihat juga tuh kayak sosok nenek-nenek yang jagain. oh, baik. Evan, Ya, ini adalah sosok yang saya tangkap dari ceritanya Keira, sosok perempuan dengan rambut panjang dan kukunya sepertinya lumayan panjang juga, dan dia punya energi yang lumayan negatif. oh ini yang proses syuting tadi ya, ketika Iya, lagi di iya. lokasi syuting. Oke. Iya Nah, betul. efek terhadap manusia pada umumnya ketika berinteraksi dengan sosok-sosok negatif, entah itu mungkin kita bukan seorang yang peka, mungkin juga teman misteri di rumah adalah bukan orang yang peka, tapi entah kenapa kerap kali merasakan seperti itu. Efeknya terhadap kita apa sih sebenarnya? sebenarnya itu efeknya terhadap mereka. Jadi mereka tuh udah, kalau kita udah berhari-hari di tempat itu, mereka tuh secara tidak langsung sebenarnya nargetin, ini orang penakut atau enggak. Oke. Ketika dia udah lihat ada momen-momen tertentu dia penakut, dia muncul di situ, itu jadi makanan buat mereka. Makin Kuat gitu. Iya. Ketika Mereka takut mengkonsumsi jadi- rasa takut Ya. kita. Oke, baik. Dan kalau misalkan dari luar negeri lain mungkin pengalaman, apalagi kamu sering solo traveling, Ya. Ada lagi di gitu. oke, Balik lagi hotel lagi. baik. Apalagi dengan nuansa kunonya Victoria dari building, kunonya itu sendiri, bagaimana? Jadi waktu itu lagi liburan sama keluarga. Kebetulan sama mama juga di situ, nggak sendiri. Masuk ke kamar hotel. Biasanya kalau kamar hotel itu twin bed itu size-nya sama.
Ya, Ya, size-nya tuh kayak single bed gitu single kan. bed 2, ya. Nah ini enggak, satu yang single, satu double. Oke. Dengan santainya aku masuk, aku tidur di yang besar langsung plek gitu. Padahal aku berdua sama mama pada saat itu kan. Udahlah, ketiduran lah aku di kasur yang besar itu. Mamaku kayaknya lagi kayak bersihin muka atau apa gitu. Terus aku tidur, tiba-tiba aku ngelihat sosok mama dengan baju yang berbeda, duduk, mandangin aku. Ngedeketin, tapi aku tahu mama aku lagi di kamar mandi yang asli. Jadi aku kayak lilir lagi gitu, kayak antara aku Sadar lagi nggak sadar. Iya, sadar nggak sadar nggak sadar. Dan aku berusaha memanggil mamaku yang asli, ini siapa gitu. Ya. Ini siapa, dan ngedeketin gitu. Itu ketindihan lagi ketindihan. Aku tuh sesensitif itu sih kalau di mimpi. Gitu. Sampai akhirnya aku bisa bangun dan aku langsung kayak, oke mah, kita nggak apa-apa tidur satu kasur aja, itu yang satu kosongin aja karena bener-bener hawanya nggak enak banget. Oke. Dan kalau dilihat dari ceritanya mereka tuh nggak ada yang pernah mau bisa sentuh. Paling mendekat, Iya. hilang, mendekat. Tapi kecuali yang pas syuting itu, dia nyekek aku sih. Ya. Terasa soalnya. Oke. Bener pakai kuku, bener banget. Cukup menarik ya sebenarnya ya ketika seseorang yang memang mempunyai hobi traveling dan kemudian berkunjung ke negara-negara lain dan kemudian bertemu atau berinteraksi dengan sosok yang ada di negara tersebut gitu. Dan memang sekedar bertanya, sebenarnya sosok dari energi yang ada di luar negeri dengan yang di Indonesia tentunya akan berbeda kan? Berbeda, jelas berbeda. Dari bentuk juga udah berbeda. Terus biasanya cara menyampaikan pesannya juga berbeda gitu. Kalau di sini mungkin lebih agresif karena dipikir paling takut. Kalau di sana mungkin agak lebih pelan-pelan. Cuman kalau dia ngerasa oh nggak nyambung nih frekuensinya, pergi pasti. Ervan, yang digambarkan? Ya. Sebenarnya untuk sosok mungkin hampir sama dengan yang ada di Indonesia ya. Mungkin karena berbeda kultur. Jadi mungkin kalau kebanyakan di sini orang hantu-hantu kuntilanak berambut hitam, di sana berambut pirang. Ya. Dan jangan salah sangka kalau di sana tuh tidak ada hantu. Ya. Karena dimanapun tempat tuh pasti berada. Ya. Ada hantunya, dan justru untuk luar negeri kebanyakan mereka lebih kental dengan hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Saya sebenarnya agak sedikit penasaran dengan pengalaman-pengalaman kalau lokasi syuting ketika masa kecil Kak, apalagi dengan bisa dikatakan ibu kamu itu adalah seorang yang instingnya cukup kuat, intuisinya cukup kuat. Bagaimanapun juga kan artinya sebenarnya masih ada garis keturunan yang cukup kuat gitu kan. Meskipun memang secara tidak langsung kamu bisa dikategorikan orang yang memang tidak sensitif gitu kan keberadaannya, hanya berada di mimpi. Tapi ketika berinteraksi secara langsung dengan entah itu mungkin ketika masa kecil adakah? Apa gerak? Itu Ini? Iya. Ini ya tadi. Iya. Ini ya. Aku belum lihat apa-apa sih di sini. Gerak lagi. Iya. Diam. Karena kadang energinya ini adalah mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Seperti pernah kita bahas waktu itu bahwa energi yang besar memang memiliki kemampuan untuk menggerakkan barang gitu ya. Oke. Tapi sebuah cerita dari Kera juga sebenarnya membuat, mungkin saya rasa teman misteri di rumah juga memiliki rasa penasaran gitu kan, bahwa ketika kita berada di luar area kita berbicara kita ke luar negeri, kemudian kita berada di hotel gitu kan ya. Sosok di luar negeri itu sebenarnya seperti apa? Ada yang agresif, jadi kan itu tadi Ervan bener bilangnya di sana tuh lebih banyak ke sihir, sekte. Iya. Nah itu sebenarnya mereka jauh lebih kuat dibanding kita. Kalau hantu-hantunya kita ini paling nakutin karena bentuknya serem. Nah kalau di sana tuh lebih menyeramkannya ketika bentuknya sama aja kayak kita, paling pucat, tapi dia bisa melakukan hal yang di luar nalar gitu, tiba-tiba jatuh apa yang berat-berat gitu. Mereka bisa menyentuh fisik kita? Bisa. Bisa?
dengan Energi yang energi yang besar. besar itu, iya. Baik. Dengan energi yang besar sebenarnya secara tidak langsung mereka bisa melukai fisik kita. Kalau kita izinkan. Kita izinkannya itu kan kadang-kadang ya itu tadi kalau dalam keadaan tidur kan kita gimana kita mau kontrolnya betul. gitu. Oke. Tasya, mungkin saya pengen minta kepada Tasya untuk boleh nggak kita coba untuk menerawang Kera lebih lanjut. Kalau tadi kita sudah mencoba Iya, ya. menerawang dari sosok Kera gitu ya. Apakah memang ada energi mungkin? Oke, sambil menunggu Tasya sedang menerawang Kira, kita akan bahas dulu sosok yang tadi menggerakkan patung tersebut. Dan saya sebenarnya melihat ada sosok yang anak kecil tadi, dia lagi main-main sih tadi. Oke. Dan pas Tasya ke tempat itu, dia langsung sembunyi. Oke. Ya karena memang kita ketahui tadi di awal pun Tasya mengatakan bahwa ya namanya anak kecil baik itu dalam sosok energi maupun juga sosok manusia, mereka tetap memiliki keinginan untuk bermain. Iya. Jadi ada salah satu bentuk kayak tanda bahwa aku mau main seperti itu. Iya, sepertinya. makanya gerakannya juga nggak begitu besar kan. Ya pergerakan minim, ada pergerakan tapi seperti pemain aja. Iya. Bagaimana Tasya? Jadi kan kalau ini singing bowl ini ke cakra sebenarnya, Iya. yang dilihat cakranya. Nah, tadi kalau didengerin suaranya lebih besar memang di kepalanya Kira. Jadi memang dia tuh intuisinya kuat di kepalanya ini gitu. Jadi sebenarnya logika dan intuisinya nyambung kok, nggak Berimbang balance sebenarnya. ya. Jadi Oke. seimbang. Makanya lebih banyak komunikasi lewat mimpi atau perasaan gitu. Jadi bukan yang lihat kasat mata gini nggak. Oke. Dan akhirnya memang itu yang terjadi di tengah-tengah keseringan interaksi antara Kera dengan makhluk tak kasat mata adalah ketika berada di area mimpi sebenarnya ya. Baik. Tapi sebelum lanjut ya, aku ngelihat Keira nih yang datang ke dia itu biasanya antara baik banget atau jahat banget. Jadi Keira ini punya kepribadian yang legowo aja gitu, terima aja. Oke. Jadi emang dia ya Di balik kekerasan polos, kepalanya ya. Ya, Oke. jadi polos gitu. Kenapa yang baik ini mau datang biasanya kasih pesan tuh lewat mimpi, ada yang kasih pesan. Atau kalau yang jahat banget, ya dia emang karena dia merasa polos banget nih bisa nih gue takutin buat makannya gue gitu. Soalnya pernah juga sih ada yang maksudnya kayak yang mungkin dia nempel di aku juga pernah juga ada yang mungkin ada yang bisa lihat dan bilang kayak gitu pernah, tapi kayak ya datang dan pergi katanya gitu. Oke. Baru aja kemarin aku baru pulang dari Ambon sih sebenarnya, aku baru pulang dari Ambon. Di situ aku datang ke salah satu aku lupa ya namanya, pokoknya kayak tempat wisata yang kayak goa gitu. Oke. Ya. Terus setelah itu aku ternyata ada di tim kita yang bisa membantu membersihkan dan indigo juga mungkin kita sebutnya ya. Mami, ini kok bahaya ya. Serem ya. Oke. Believe it or no, aku punya feeling sebelumnya akan satu jatuh. Oke. Coba dicek aman gak guys? Ini jatuh semua. Boleh dicek aman kan kita? Ya ini yang mau komunikasi ya, nih ada laki-laki. Harapan kalau lihat boleh gambar di tangga. Tangga. Sebenarnya muter-muter sih, muter-muter. Oke. Agak creepy. Coba kita. Coba kita clear dulu dari situ. Ada laki-laki dari tadi mondar mandir kayak berusaha untuk ngomong. Tapi kalau ngomongnya dengan begini ya diam juga. Area tangga sini. Iya, jadi mondar mandir tuh. Dia di antara panelis ini bolak-balik. Oke. Kamu keluar dulu deh mending ya. Jangan masuk. Udah aman? Ini udah aman Udah ya? dicek? Oke. Aman gak nih? Jangan. Oke. Arfan? Udah. Ya ini sama seperti yang dideskripsikan Tasya dan emang dia berupa energi dan
penuh asap yang cukup pekat dan mungkin dia emang usil aja sih. Oke. Tapi pergerakannya sangat amat cepat ya artinya ya. Iya, dan dia emang muter-muter terus. Oke. Besar? Kalau ini nih neneknya Kira mungkin ya ini. Menurut dia ini emang dari tadi di depan udah nempelin Kira. Oke. Siapanya? Si Si sosok. hitam ini nih, yang hitam Really? muncul ini dari datang tuh udah Ngikutin? ngikut. Karena tadi Tasya sempat mengatakan bahwa Kera ini mempunyai apa ya, aura atau energi yang memang bisa dikatakan menarik yang baik, tapi juga sekaligus menarik yang jahat. Jahat banget ya. Ya kan? Nenek adalah penjaga, tapi ternyata sosok hitam ini yang mengikuti, ya Tapi tadi- menunjukkan ketertarikan artinya ya. Tadi aku bilang aku dapat feeling pas aku lagi duduk di situ. Kayaknya aku harus hati-hati sama yang di atas gitu. Tadi kayaknya there's something bisa jatuh gitu. Ya, Yang itu udah dia. ada feel. Udah Ya, ada feeling. intuisinya ya. Warningnya itu. Warningnya dari- itu. Oke, oke. Dan itu biasanya ini kan tadi habis pakai singing bowl itu. Ya, Singing bowl itu kan frekuensi kalau lagi bunyi. ya. Nah frekuensi itu biasanya makin narik. Oke. Kira nanti kita akan bahas lebih lanjut, begitupun juga ada teman-teman medium lain yang juga nanti akan bagikan pengalaman misterinya. Tapi saat ini saya akan mengajak Tasya, Ervan dan juga Kira dan juga ke-30 panelis serta teman misteri di rumah untuk menyaksikan beberapa video yang memang viral di social media mengenai keberadaan makhluk tak kasat mata. Apakah benar itu nyata atau hanya sekedar rekayasa? Kita lihat video yang pertama terlebih dahulu. Oke, ini seperti dalam kendaraan. Ada bagian mata, muka, wajah ya. Oh iya. Wajah Ih, tertempel di kaca. Mm-mm. Kalau yang kita lihat. Iya yang aku. Oke, ini setelah mereka zoom. Ih, astagfirullah. Oke. Bisa gitu ya? Tasya, Ervan, sebelum kita bahas mengenai wajah yang ada di jendela, Kira, kalau menurut kamu bagaimana? Aku merinding langsung. Goosebump. Aku langsung merinding. Hah? Merinding aku. ngeliatnya. Merinding? Oke. Menurut Kira, itu sosok benar makhluk tak kasat mata atau video rekayasa? Kalau menurut Kira, nanti akan saya tanyakan juga kepada Tasya dan Ervan Iya. pasti. Kalau dilihatnya sih sepertinya itu asli ya. Karena untuk apa juga sih? Dari kelihatan dari videonya kan memang kayaknya emang lagi kayak video-video Iya. seru-seruan aja, bukan yang emang lagi Sengaja lagi- dibuat lah ya. Sengaja dibuat, kayaknya itu asli. Oke. Tasya, Ervan, bagaimana? Ervan? Kalau saya itu bukan sih. Itu pantulan dari sepeda motor di seberang jalan mungkin. Aku Tasya? pun merasanya gitu. Mungkin tapi kalau aku bukan ke sepeda motor di luar, justru orang yang videoin karena dia pakai flash. Ya. Jadi pantulan cahaya Iya. sebenarnya ya. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan video berikutnya. Rumah sakit ini artinya ya. Ini kayaknya CCTV ya? Bukan. Ya. Di bagian bawah. Tasya Ervan, rumah sakit adalah area dengan energi yang begitu kuat biasanya kan. Tapi apakah tadi video tersebut rekayasa atau video nyata keberadaan makhluk tak kasat mata? Kalau saya sih bener. Menurut aku benar karena cuman gini, sosok putih yang lewat itu sebenarnya yang aku lihat di belakangnya ini. Jadi ada bayangan terus ada dianya. Oke. Jadi aku nggak mungkin ada orang yang mau memperjelas sosok itu, tapi benar memang ada yang lewat itu. Anak-anak. Menarik. Dan yang pasti juga teman misteri, kita masih akan ada beberapa pengalaman-pengalaman misteri yang akan di-share oleh teman-teman medium lainnya yang akan bergabung. Saya akan segera mengundang medium kita di mana memang akan membagikan pengalaman misterinya. Dan saat ini juga saya mengundang tentunya Tasya, Ervan, Kira, dan juga teman-teman panelis. Karena kita akan mengundang medium kita yang pertama, Eva. Selamat malam, Eva silakan. Eva, pemeran figuran, saat tidur, kakinya selalu goyang karena ada sosok yang menggeliti. Silakan Kira, teman-teman panelis silakan dulu. Baik, Eva terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya
untuk berbagi pengalaman Anda di Medium pada malam hari ini. Saya akan persilahkan kepada Eva untuk bercerita terlebih dahulu pengalaman dari dunia mistis yang Anda alami. Silakan. Kisahnya itu, saya kan masih tinggal di rumah mama ya. Terus rumah saya tuh letter L. Kemudian tuh saya kalau setiap malam tidur tuh kaki selalu goyang aja gitu. Kaki. Oke. Selalu tuh pengennya selalu goyang terus Oke. gitu. Jadi itu nggak bisa berhenti. Kalau berhenti tuh kayak dikelitikin anak kecil. Dikelitikin terus, kata saya, ya ini gimana ini kaki gitu, kok nggak bisa berhenti. Kita kan tidur pengennya diem. Ya. Kebetulan kan suami kan kerjanya security. Oke. Nah security itu dia tuh kalau jaga malam nggak pernah cuci muka. Jadi tuh yang dari pabrik itu ngikut. Saya kan punya anak kecil juga. Setiap malam juga hawa di rumah itu nggak pernah adem. Oke. Hawanya tuh kayak pengap gitu loh, kayak pengap. Yang Anda rasakan ya. Iya, pengap banget. Udah pengap gitu, nggak pernah ada udara sama sekali. Padahal jendela itu di kamar di depan itu selalu ada kayak apa atapnya asbes gitu. Nggak pernah ada hawa adem-ademnya. Jadi tuh kalau ngadem ke rumah mama. Gitu. Udah gitu kalau setiap maghrib kan ada pohon rambutan tinggi besar, tapi sekarang udah ditebang. Kalau maghrib itu ngeliat kayak bapak itu pakai sorban putih, baju putih, berdiri di depan pohon rambutan, berdiri gitu, berdiri aja. Udah tuh ke mama masuk rumah. Bapak baru mau ngambil air wudhu, ternyata baru mau ngambil air wudhu. Nah, kata saya, Pak, tadi yang saya lihat di luar siapa, Pak? Aku langsung takut gitu, merinding. Tadi yang di luar siapa gitu. Ngelihat itu nggak bisa dari atas sampai ke bawah. Ngelihatnya itu kakinya tuh nggak kelihatan, tapi Bagian atas aja gitu tapi ya, nggak ya. bisa ngelihat sampai atas, cuma gitu aja gitu loh. Oke. Sorry, sebelumnya tadi di awal Anda menceritakan bahwa Anda masih tinggal di rumah orang tua. Iya. Sampai saat ini masih ada? Enggak, rumah itu saat ini sudah saya waktu kosong. dulu. Oke, saat ini setelah menikah sudah pindah Udah, rumah. saya sengaja emang tinggalin karena Ya. nggak bisa lama-lama di situ. Oke, baik. Dan kondisinya adalah beberapa kali kejadian di rumah yang lama. Saat ini saya menunggu Ervan mungkin menyelesaikan gambarnya ya. Di rumah yang lama tadi awal Anda bercerita memang kaki seperti tidak bisa diam. Iya, Itu di kejadian rumah orang tua. di rumah Anda? di rumah orang tua. Di rumah orang tua. Sampai sekarang. Sampai saat ini, dan kemudian ketika Anda sudah pindah rumah, hal tersebut tetap terjadi, tapi di rumah Anda bersama dengan pasangan, hawanya seperti panas, terperangkap. Iya, kayak terperangkap gitu. Baik. Padahal sirkulasi jendela segala apa terbuka, Ada, tapi entah kenapa masih panas ya. Dan kemudian kejadian yang menyerupai ayah itu adalah di rumah, Di depan rumah baru. mama. Oh, rumah orang tua. Di Ngeliat depan sosok rumah mama, ayah, pikir untuk mengajak sholat, tapi ternyata sebenarnya hanya menyerupai ayah karena ayah sudah mengambil wudhu sebenarnya ya. Oke, mungkin sebelumnya Tasya bisa sambil di terawang terlebih dahulu bagaimana dengan kondisi dari Eva ini sendiri. Mbak Eva ini sensitif, bisa ngerasa, kadang-kadang bisa ngeliat, tapi kadang-kadang masih banyak takutnya. Gimana ya, dia pintar menutupi rasa takutnya tuh pintar, tapi kalau udah sendiri keinget lagi langsung takut. Terus kalau yang aku lihat ya Mbak Eva nih banyak kebingungan. Aku tuh lagi mencari apa yang dibingungin ini. Mungkin kalau menurut aku hawa pengap panasnya itu dari Mbak Eva. Oke. Karena kayak kalau dilihat tuh banyak benang kusut gitu di kepalanya. Oke. Mungkin itu yang bisa kita cari ya hari ini. Hawanya tuh berasal dari dia sebenarnya.
Oke. Jadi sebenarnya malah dari Mbak Eva-nya. Evanya sendiri. Oke, Ervan mungkin bisa diperlihatkan kepada kamera hasil gambarnya. Eh, Itu rumah saya. rumah Anda ya? Oke, ini area apa yang Anda kirimkan fotonya? Itu belakang itu kamar mandi. Oke, ini jadi keluar dari area kamar. Iya. Kemudian di belakang ini adalah area kamar mandinya ya? Iya. Ada lagi sebelah kiri ini dapur. Sebelah- Kamar mandi. Sebelah sini? Iya. Kiri. Dapur? Jadi ke kiri lagi. Oke, baik. Hitam besar bertanduk. Iya, wajahnya tuh mirip kambing mah. Oke. Oke, ada ruangan lain, ada foto lain yang dikirimkan tadi. Nah itu kamar. Kamar. Itu tuh posisinya sekarang tuh udah saya tinggalin udah lama. Udah 5 tahun. Oke. Tasya, mungkin sambil Erva juga akan menggambar Itu ada anak kecil tuh di bawah. di bagian Iya. Iya, Di foto itu ya, di foto ini nih di bawah ada anak kecil jongkok. anak kecil artinya berada di sekitar situ, Tasya. Di bawahnya wastafel itu. Lagi di Di wastafel. Oke, ini yang tadi saya tanyakan ya, area rumah, Kamar. area kamar ya. Berantakan ini. Ya, Ini emang sudah tidak dipakai atau Emang gimana? saya tinggalin udah sama lemarinya sama baju-bajunya udah aku udah nggak kuat. Anda memilih untuk keluar dari rumah itu. Mendingan aku ngontrak gitu. ada alasan apa? Kenapa? Akhirnya Ada Anda alasan memutuskan apa? untuk keluar. Iya udah ya kata aku udah kita mendingan ngontrak aja gitu. Aku nggak kuat Karena soalnya serem itu suka ya. bunyi geraman juga kalau lagi tidur. Kirain tuh dicium suami gitu kan. Rambutnya kan suka kena jidat atau Ya. kena hidung. Ternyata pas saya melek tuh langsung gitu kayak suara geraman. Jadi Nah ini menarik tuh tadi di foto kamarnya. Itu ada sosoknya itu sininya ular. Oke. Tapi atasnya nih aku nggak bisa lihat perempuan atau laki-laki. Atasnya tidak terlihat apakah Iya. perempuan atau laki-laki. Atasnya antara perempuan atau laki-laki dan itu cukup dominan gitu di tempat itu Di cukup lokasi dominan. tersebut. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, Kiara, kalau menurut kamu, tadi melihat foto-foto tersebut, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat dari foto tersebut? Entah kenapa mendadak aku jadi kayak sensitif juga, tapi aku ngeliat tadi yang wastafel itu memang aku kayak ngeliat ada yang jongkok kayak gini sih. Bener gak sih? Kayak jongkok Iya, anak iya. kecil kan? Iya. Oke, Iya. di daerah wastafel yang tadi Iya, ya, yang yang tempat wastafel tadi. cuci ya. I Oke. can feel it. Ya, dan kemudian dari beberapa foto-foto yang lain, Yang pasti salut banget sih sama mbaknya bisa bertahan di rumahnya. Maksudnya kayak Iya. spooky banget ya bawaannya Iya. mencekam gitu sih. Aku ngeliatnya. berapa lama berada di rumah tersebut? ada 3 tahun. 3 tahunan, 3 tahunan. Oke, dengan gangguan-gangguan yang terjadi, Ya itu bangunannya itu masih baru. ya. Bahkan saya juga bangun itu juga tahu gitu. Tapi pas sudah selama-lama saya tinggalin itu langsung udah nggak tahu bertahan 3 tahun itu karena terpaksa ya, Ya, karena ya. keadaan ekonomi kan nggak bisa. Mungkin Tapi tanahnya Ya, itu dia bekas apa dan bekas segala apa Mungkin sebenarnya. bekas Karena kadang-kadang kuburan kah atau apa? Mungkin sebelumnya pernah tahu nggak mbak? enggak, jadi itu cuma udah berupa pondasi. Jadi aku Oh. tinggal nambahin atap-atapnya. Jadi nggak tahu historinya sebelumnya. dari tadi kita bahas ada sosok anak kecil juga sebenarnya, dan Iya. entah kenapa agak sedikit dekat dengan sosok anak apa? Karena anak-anak tuh tuyul kah atau bukan? Oh, enggak. Bukan. Anak kecil biasa. Kalau aku sih lihatnya kayaknya laki-laki ya. Iya. Tapi Laki-laki rambutnya Soalnya berantakan aku gak sih? pernah keguguran kak. pernah keguguran. Terus di kuburnya itu nggak layak gitu depan rumah, asal kayak ngubur ini aja gitu. Udah Jadi berapa itu bulan itu pas berapa bulan keguguran? 4 Kehamilan. bulan lebih Oh kayaknya. berarti udah. Udah ada aja. Cuma udah ada nyawanya, nguburnya itu cuma kotak itu aja, dimasukin ke kotak. Ya Allah. Depan rumah. Apa itu? Apa? 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 Oh, oke. Bentar ya. Siapa ini? Siapa ini? Namanya siapa? Takut nih anak-anak. Takut. Takut sama siapa? Takut apa? Sama dia siapa? Dia siapa?
Sama Keira? Sama Mbak Eva? Mbak Eva. Sama Mbak Eva? Kenapa? Ya jangan takut, kalau kan nggak ngapa-ngapain jauh Mbak Evanya. Kamu Iya. ketakutnya kenapa? Jahat. Dia jahat. Jahat kenapa? Jahat kenapa? Injek, pernah injek kamu, nggak sengaja kali itu, kan nggak lihat. Kamu ngikutin Mbak Eva terus? Hah? Enggak, Suka ngikut-ngikut? Oh, suka biasa di rumah, tapi sekarang lagi ngikut? Ikut-ikut? Oke. Biar dia tahu. Biar dia tahu. biar dia tahu kamu ngikutin. Oh, kamu diinjak. Iya. Ya udah, Mbak Evanya udah tahu sekarang. Balik ya. Oke, sosok anak kecil, teman. Oke, tahan dulu. Oke, mungkin Ya. biar istirahat dulu, minum dulu. Oke, sebentar ya. Di bawah sana dulu aja. Jangan dulu. Jadi, jangan. Depan. Oke, saya melihatnya ada anak kecil laki-laki ya, yang mungkin kita muncul di awal tadi. Iya. Ya, itu adalah sosok yang sama dan mungkin dia udah mendapatkan energi yang lebih besar, jadi dia bisa masuk ke panelis tadi. Oke. Dan dari tadi posisinya di situ ya, dari awal. Di tangga situ memang ya. Oke. Tasya, tadi sosok anak tersebut sempat mengatakan bahwa takut sama medium kita Eva hari ini. Pernah diinjak. Sebenarnya siapa sih sosok anak ini? Apa yang berdiam diri di rumah atau gimana nih? Karena kita masih belum mendapatkan cerita dari rumah itu sendiri sebenarnya. Iya, iya. Dengan energi yang ada gitu kan. Oke. Kalau aku sih, ini aku masih mencari ya, karena ini kayak puzzle. Yang aku tangkep dari tadi itu, ini aku nggak tahu ya Mbak Eva, mungkin tahu, keluarga mungkin ada yang pernah melakukan perjanjian sama apa gitu ya, ke orang pinter atau apa, yang cukup kuat, sampai tadi ada yang kayak kambing itu. Iya. Dan itu yang menyebabkan keguguran, menyebabkan rumah itu jadi panas. Karena ketika keguguran itu makanannya dia tuh. Tumbal lah istilahnya ya. Itu makanannya dia untuk semakin kuat, diganggu terus akhirnya. Karena dia semakin kuat kan, di rumah itu akan jadi. Mbak Eva kenapa nangis? Nggak, sedih aja tuh, anak kecil itu mungkin anak saya. Anak saya nguburinnya nggak itu kali ya, Nggak salah-salah. layak lah. Gitu ya. Adik saya juga kalau tidur ngelihat dia tuh begini terus, katanya gitu. Baik. Duduknya tutupan gitu ya. Iya, Tapi- cuma punggungnya aja. Ya. Ya ini kalau aku lihat sih ini dari keluarganya Mbak Eva ini memang pernah ada sesuatu membuat jadi, ya itu kan turunan-turunannya pasti kecipratan juga gitu, walaupun mungkin bukan Mbak Evanya yang kepengen tapi kan jadi kena. Dan itu pasti ini nih ngancurin mood pasti tuh, Iya. karena energi kita jadi keputar-putar, blunder gitu jadi. Tapi saya malah jadi penasaran dengan sosok anak kecil. Kalau tadi Mbak Eva bilang menjadi sedih karena takutnya itu adalah anak dari Mbak Eva. Iya. Tapi sedangkan tadi ketika awal bercerita bahwa dia dari dulu, dari usia berapa tuh artinya di rumah orang tua tidur seperti dikelitikin oleh anak-anak? Itu dari usia saya masih tinggal di sekolah gitu, masih sekolah. Masih SD, masih SMP lah ya? Enggak, SMA. SMA. SMA sampai dengan sekarang. Itu setiap kalau tidur itu selalu pengennya tuh goyang-goyang gitu, kakinya sebelah gitu. Ya artinya kan sebenarnya sosok anak kecil itu mungkin sudah ada dari zaman SMA. Tapi kalau aku Atas lihat tuh pantaran. yang bikin goyang-goyang itu bukan anak kecil sih, karena nggak ada Kenapa? anak kecil. Oke. Tapi itu geli banget gitu, kalau kita diemin, semakin diem dia tuh geli gitu. Jadi saya tuh pengennya tuh goyang-goyang aja gitu Nah kan. aku lihat tuh malah ular. Ular. Ya, ini mungkin ada yang udah saya gambarin, ular yang dimaksud, yang ada di kamar, dekat lemari. Oke. Ini area kamar tadi ya. Iya.
terakhir yang memang kalau Tasya sempat mengatakan dia melihat sosok ular ke bawah ular tapi atasnya manusia tapi belum bisa terlihat. Jadi sebenarnya sosok ular. Iya, ular jadi itu melilit ke kaki, maka beli. Jadi bukan anak-anak nggak ada. Jadi kok makanya ini susah juga kalau Mbak Evanya nggak tahu ibu bapaknya atau mungkin neneknya dulu tuh gimana karena ya ini ya itu udah panjang urusannya sama ini, cuman dia jadi kena juga. Apalagi rumah itu mungkin udah lama, tanah itu udah lama, kamu nggak tahu di situ pernah ditanam apa. Gitu. Sebelum kita mengakhiri dengan Mbak Eva, Kira, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang membuat rasa penasaran kah? Ini mungkin bukan pertanyaan tapi aku juga ada pengalaman sama pohon rambutan juga sih. Karena emang di rumah aku di Bandung itu emang ada pohon rambutan besar tadi. Dan memang banyak hal-hal yang bener banget suka menyerupai papa aku gitu. Tiba-tiba mungkin orang yang kerja di rumah ngelihat sosok papa aku, tapi ternyata papa aku lagi pergi, itu sering banget gitu. Jadi kayaknya entah identik dengan aku jadi kayak pohon besar sebenarnya. Iya, pohon besar, cuman emang kayak pohon rambutan itu kan kayak rindang banget, rindang dan tinggi gitu. Jadi aku teringat aja sih sama kejadian pohon rambutan itu seperti itu juga. Oke. Kalau begitu Mbak Eva, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman misteri Anda malam ini. Saya akan persilakan Anda untuk kembali. Terima kasih banyak. Baik. Dan memang kita melihat bahwa adanya sosok yang anak-anak yang hadir dalam keseharian Mbak Eva ya. Dia takut dan siapa tadi bahkan berinteraksi dengan salah satu panelis kita. Tapi bagaimanapun juga pengalaman misteri dari banyak orang juga masih ada lanjutannya. Kita akan segera mengundang medium kita yang kedua yang akan bercerita mengenai pengalaman misterinya, ada Alicia. Selamat malam, Alicia. Selamat malam. Alicia, pemeran figuran, selalu mengalami ketindihan saat tidur sejak usia 15 tahun. Silakan duduk. Silakan Kira. Silakan teman-teman panelis. Alicia, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman Anda di Medium pada malam hari ini. Ada Kera, ada Ervan, dan juga ada Tasya. Di mana tentunya juga saya akan persilahkan Anda untuk menceritakan secara langsung pengalaman Anda kepada teman misteri di rumah. Silakan. Jadi berawal ketika saya berumur 15 tahun. Ketika umur 15 tahun itu kan saya sekolah di Surabaya. Ya. Dan bertepatan waktu itu cuti libur sekolah, saya harus balik ke Sulawesi ketika itu. Nah, karena penerbangannya itu subuh, pagi, jadi saya malamnya itu nginep di rumah saudara di Surabaya, yang mana rumahnya itu modelnya itu kayak rumah-rumah Jawa. Kayak rumah-rumah Jawa gitu yang model-model kayak model keraton gitu. Dan rumah itu tuh memang tidak dihuni, kosong. Dan ketika itu saya tidur di ruang tamu, itu saya tidur di tengah-tengah antara tante dan sepupu saya. Karena rumah itu kosong, jadi kita memutuskan untuk tidak tidur di kamar. Kita tidur di ruang tamu, dan bertepatan saya itu tidurnya ngadep pintu. Jadi ini ruang tamu, ini pintu kamar, saya pas di tengah-tengah pintu yang kebuka. Di sini tante saya, di sini saya. Di sini sepupu saya. Nah, di situ malam-malam kayak ada sosok hitam gelap keluar dari kamar, dan itu saya nggak bisa bergerak. Yang orang bilang biasanya kayak ketindihan. Ya, rap-rapan atau ketindihan. Iya, ketindihan. Dan di situ saya mau teriak tapi nggak bisa, dan akhirnya tante saya ngelihat saya yang kayak gelisah gitu, akhirnya saya disentuh, baru saya teriak. Saya teriak, habis itu udah saya ditenangin, saya cerita. Nah, dari situ kejadiannya sampai sekarang itu saya udah jadi kayak setiap malam ketindihan. Setiap hari. Dan sekarang saya udah nggak bisa tidur sendiri karena saya udah di tahap butuh orang untuk menyadarkan. Iya, yang mana sometimes kalau saya ketindihan itu saya udah tinggal tidur aja
karena dari umur 15 tahun memang seperti itu. Wah, capek banget ya setiap hari ketindihan. Aku sekali Keren. aja udah, wah udah kayak trauma banget. Pasti kayak ngap dan nggak enak banget deh. Ini itu setiap dia. hari. Setiap hari. Sampai sekarang. Dari kejadian yang saya di rumah itu Pertama kali 15 tahun itu. Iya kan, sebelumnya saya tidak percaya dengan hal-hal horor mistis atau benda-benda gaib. Tapi semenjak kejadian di rumah itu, saya pikir saya aja yang kurang peka dengan hal-hal seperti ini. Kok bisa gitu. Dan sampai sekarang tuh saya selalu Pengikut nggak ya? Mungkin nggak yang dari rumah itu. Nah, itu dia. Saat ini saya akan minta Tasya untuk mungkin merawang Iya. Alicia terlebih dahulu. Kamu orang Jawa. setengah Jawa, setengah Bugis. Ini tuh memang di badannya ada sosok hitam Oke. gede, nempel memang ke dia. Tapi sebenarnya Alicia nih bukan yang orang peka gitu, enggak. Tapi semenjak dia nempel nih otomatis terbuka. Sering mencoba untuk masuk, sering gembolin gitu. Jadi berat bawaannya berat, pundaknya sakit, punggungnya sakit. Kadang-kadang jadi pusing kepala gitu karena kayak diteken. Dan emang posisinya dia neken, Oke. berusaha neken terus. Dan itu emang belum lepas. Dan udah lama. Biasanya Negatif, udah lebih dari setahun tuh udah susah banget dibuka. Karena udah nyatu sih enggak, tapi udah Melekat. iya udah melekat. Kamu kalau lagi ngomongin gini, kamu ngerasanya apa? Merinding. Badannya anget gak? Berat. Berat. Ya, karena emang sosoknya nempel, bener-bener di sininya dia nih. Negatif. artinya. Negatif. Ini sosok yang dia alami di usia 15 tahun artinya kemungkinan besar. Kalau dari rumah itu sih enggak ya. Aku nggak lihat itu dia dari rumah. Yang kerap-kerapan pertama itu Oke. beda sosok. Tapi bukannya tadi katanya Semakin sering. nggak pas rep-repan itu karena ada ngeliat yang sosok hitam itu nggak sih? Jadi pas rep-repan Pas itu depan sosok apa yang Anda lihat? sosok Yang apa? hitam. Jadi sosok hitam tuh keluar dari kamar kan. Iya kan? Sebenarnya katanya kalau dalam kepercayaan orang Jawa tidak boleh tidur ngadep pintu Iya, yang kebuka. betul. Dan saya Amali. dan saya benar-benar terlentang ngadep pintu yang Iya. kebuka. Dan sosok itu dari kamar berdiri di depan saya begini dan saya udah nggak bisa bener-bener yang. Padahal dia tuh nggak nimpalin saya, dia cuma ngeliatin gini. Iya. Energi kan. Ya sama kayak yang aku yang waktu di London Dan dan itu segala macam sama. Yang sebelumnya saya nggak pernah ngerasain apa-apa, kok sampai sekarang saya selalu ketindihan setiap tidur. Bahkan pernah setelah saya balik ke Sulawesi, di rumah saya yang di Sulawesi, pas saya lagi tidur, itu saya kebangun malam, ada cewek masuk ke dalam lemari. Dan posisi karena saya udah biasa ya ngadepin kayak mengalamin tidur yang seperti itu, akhirnya ya udahlah saya tidur aja. Saya nggak mau buka lemari itu, saya nggak mau, Mencari tahu lebih lanjut lah Iya. mengenai hal tersebut. saya tinggal tidur aja. Oke. Tapi saat ini juga saya ingin mengajak teman misteri di rumah untuk menyaksikan lihat sebuah tayangan, sebuah video yang memang ketika Alisa dihubungi oleh tim medium mengatakan bahwa ada satu juga pengalaman mistis yang dialami mengenai suara yang terekam. Mungkin sebelum saya putarkan terlebih dahulu, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Di video yang saya share itu, Iya. posisinya saya itu lagi voice note Oke. sama, jadi kan saya punya couple ya, I mean is my boyfriend. Dia punya kakak ipar yang nanyain suaminya kemana. Nah pas saya kirim voice note itu ke kakak, Ya. ke kakak itu, dia malah nanya, Alicia, ada kejadian apa gitu? Hah, kejadian apa? Bentar-bentar kak, saya bilang, saya di toilet nih gitu. Pas saya keluar dari toilet, saya dengar rekaman itu, di situ saya kaget. Jadi posisinya itu maghrib, di mana semua orang lagi di dalam rumah masing-masing dan nggak ada keributan apa. Tapi di dalam voice note saya itu Terekam ada suara. terekam suara wanita yang sedang disiksa. Kita putar video tersebut terlebih dahulu saat ini. Lagi di mana dia?
Ini jadi awalnya chat ya. Iya, awalnya Lagi di mana sih? Nggak pulang-pulang? Hah? Nggak, masa kamu nggak tahu Andres lagi di mana? Oke. Terus ngapain dia blok si Rasya coba? Ya kamu adanya bilang. Oke. Jadi tadi adalah kejadian ketika Anda sedang chat WhatsApp, tiba-tiba Anda kirim voice note, tapi lagi obrolan dan kerekam adalah suara jeritan. suara jeritan. Oke. Tasya, Ervan, mungkin apa yang Anda dapatkan dari energi dari video tersebut? Karena kalau buat saya pribadi suaranya sangat amat jelas ya gitu kan. Kalau menurut pengalaman saya sih itu susah banget ya, apalagi dalam durasi yang sangat lama. Ya. Itu dalam beberapa detik. Ya. Biasanya untuk merekam suara-suara itu hanya mampu beberapa detik aja, 1 atau 2 detik. Baik. Jadi memang ada kemungkinan untuk audio terekam, memang ada kemungkinan Bisa untuk ada energi beberapa ini. kemungkinan Ya. yang bisa kita buat secara logis. Yang pertama mungkin Aisyah mungkin lagi nonton film, Oke. dan kedua mungkin ya suara tetangga yang mungkin terdengar, mungkin Aisyah yang nggak menyadari hal itu. Oke. Baik. Tasya? Kalau dari aku, kalau itu tidak energi yang besar banget, susah banget ya untuk ngerekam suara tuh sejelas itu. Tuh kan seakan-akan dia paling jarak berapa meter dari kita teriak-teriaknya ini. Tapi kalau memang itu terjadi, ya berarti ada sesuatu di rumah itu, ada perempuan ini nih kenapa? Tuh, dia mungkin ada kejadian apa di situ, atau kamu ketempelan. Karena kamu kayaknya mudah banget ketempelan. Karena udah tadi terbuka sekali itu ya, jadi gampang masuk energi lain. Tapi kalau dari voice note ini, aku jujur aku nggak ngerasain energi gitu di situ. Oke. Jadi bisa saja itu ya bisa saja kejadian teknis audio. Pas ya dia. Ya memang kalau energi-energi begini ya, yang bisa dimanipulasi tuh elektronik memang paling mudah. TV, radio, kamera tiba-tiba habis baterai. Frekuensi yang mudah untuk bersinggungan ya. Iya, iya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Ya. saya akan bahas satu sosok yang tadi kita bicarakan, sosok yang nempel di Alicia. Itu sosok yang tinggi besar, tapi dia badannya kurus dengan muka yang tua gitu loh. Sosok laki tua tapi tinggi besar. Ini yang nempel di Alicia, dan kita masih ngomongin yang rumah ya. Ya. Meskipun tadi saya berpendapat kalau itu bisa dijelaskan secara logis, dan tapi di foto yang dibagikan saya melihat ada satu perempuan. Ini kontrakan baru. Iya, ini yang terbaru. Ada perempuan dengan wajahnya yang cukup rusak sih. Jadi sebenarnya memang ada sosok perempuan di area kontrakan barunya dari Alisa. Tapi mengenai audio yang terekam tadi sebenarnya bisa saja terjadi kesalahan frekuensi atau apapun itu. Meskipun memang keberadaan energi itu bisa saja bersinggungan dengan frekuensi itu. Tapi menarik sebenarnya. Satu hal kesamaan, bukannya saya ini ada satu kesamaan antara Kira dengan Alisa, itu adalah suka mengalami rep-repan. Ya kan? Tapi sepertinya gangguan dari yang dialami oleh Alisa ini cukup kuat gitu kan sebenarnya kan. Ini ya cowok, apa nih bentuknya ya, si laki-laki hitam ini dari tadi ngomong, aku suka sama dia. Sama kamu maksudnya. So aku berusaha tanya, suka apa, suka kenapa gitu. Karena kamu berani. Nah aku nggak tahu apa yang kamu lakukan mungkin di rumah yang waktu itu pertama kali kamu rep-repan tuh kamu ngapain. Dia cuma bilang aku suka sama dia karena dia berani. Karena keberaniannya itu narik dia nih untuk deket.
Tapi bentar maaf, bukannya kalau makin berani itu bukan Seharusnya makin mereka dijauhin menghindar, ya? iya kan? Nah, Karena mereka berani mengkonsumsi itu rasa takut. Nah, makanya Siapa itu. tahu berani itu hanya di luar, di dalamnya kita belum tahu apa. Berani itu kan Ada kadang-kadang ragu aja dikit, itu Iya. udah bisa narik. kesannya kita menantangin, menjawabnya dengan tantangan apa, siapa kamu gitu kan. Kesannya berani, padahal sebenarnya dalam takut dan akhirnya itulah yang kenapa akhirnya menyebabkan ketempelan. Bisa juga seperti Ya, itu. kayak tadi Pak Mali di depan pintu, tapi dia kan ya bodo amat udahlah. dia mau tidur gitu. Apa? Ada teringatkah sesuatu apa yang kamu lakukan mungkin? Lebih ke cuek aja kali mungkin ya. Karena Ya, saya orangnya memang tidak percaya. Karena nggak dan percaya. Sekali lagi, kalau dibilang ini pamali, saya suka melanggar itu. Saya suka nggak percaya dengan hal-hal gaib. Saya pikir, baik-baik aja, aman-aman aja, seperti itu. Ya itu sih. Dan apalagi udah lama ya, kamu mesti cari cara deh tuh gimana melepasnya. Memang sosok ini adalah sosok yang ya karena sudah lama menempel pada Alicia sendiri yang akhirnya bisa dibilang melekat lah jatuhnya, bukan menjadi satu tapi melekat gitu ya. Dan ini adalah yang menguras energi dan akhirnya memang itu yang harusnya sebisa mungkin untuk dilepaskan. Dan bisa kebawa sama sifat nanti jadi arogan, sifat-sifatnya dia kebawa ke kamu. Yang akhirnya malah mempengaruhi karakter dari Alicia sendiri. Iya. Nah, Saya merinding loh dari tadi. suara lagi. Kenapa? Apa? Ada suara sepertinya ya. Oke. Oke. Ya ini yang hitam ini memang karena ya negatif ya, jadi ganggu kemana-mana. Oke. Sosok wanita yang ada di kontrakan baru dan juga sosok hitam. Ini sosok wanita ya. Ya, ini yang sudah digambarkan oleh Ervan. Sosok wanita, tapi mukanya sepertinya tua tapi sedih atau Penuh luka. iya kan? Hah? Iya kan? Oke, kemudian ada satu sosok hitam lagi ya. Iya. Sosok hitam ini yang sebenarnya menguras energi yang nempel tadi ya. Ini tadi ketika di dalam studio ya, tinggi hitam, tinggi banget. Iya, dan dia sedikit kurus ya. sedikit kurus. Yang bilang saya tertarik karena keberaniannya dia. Ya, dengan Ya, wajah yang tua. Dia ini. Dia tadi ngomong ya, tapi gitu. Aku sampai panas, kuping gue sampai kayak anget sebelah gitu. Karena ngomongnya gitu aja, aku suka sama dia, aku suka sama dia, aku suka sama dia. Tasya, Ervan, kira-kira apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Alicia saat ini? Ya kamu harus cari bantuan untuk melepas itu. Karena mau gimana pun itu kalau sebenarnya nggak harus bantuan, niatnya kita aja. Kalau ini kan secara nggak sadar Alicia tuh ya udahlah gitu, dia rep-repan ya udah gitu. Itu membuat sosok ini akan Semakin Stay. nyaman, iya. Terus. Itu sebenarnya tinggal dari kitanya aja, kita ini badan saya nih, kamu nggak bisa nempel di sini. Udah Iya. dengan gitu aja lama-lama hilang. Komunikasi dari batin aja sih kayaknya. itu yang kamu lakukan selama ini, Kira? Kalau berada Mungkin dalam ya. kondisi seperti itu gitu. Mungkin ya, secara nggak sadar mungkin ya. Aku sering juga kayak ya berkomunikasi lewat nggak lagi mungkin lewat mimpi atau misalnya lagi ibadah juga. Seringkali juga kayak tiba-tiba dapat intuisi ini, intuisi itu. Jadi pernah juga sih ada yang pernah ngomongin ke aku kalau misalnya kayak kita ketempel sesuatu atau apa, kita yang kayak harus ngelawannya, kita yang harus kayak melepaskannya sendiri. Sometimes mungkin orang lain ya mungkin ada yang bisa, ada yang pintar untuk melepaskan, tapi yang paling kuat diri kita sendiri sih. Karena bagaimanapun orang lain mau membantu, kita diri sendiri tidak bisa melakukannya untuk niat untuk melepaskannya. Iya, kitanya orang kayak lain juga pasrah berlipat. nerima juga nggak. Apalagi dengan pasrah itu kan sebenarnya kayak menyerahkan diri, ya udah silahkanlah, sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi dengan diri saya. Ervan, ada yang mau ditambahkan? Ya, terkadang kita sebagai anak muda merasa diri kita itu paling modern ya. Kita mengabaikan semua saran dari orang tua, mengabaikan. Padahal orang tua itu meninggalkan pesan ataupun mitos yang muncul di masyarakat itu ada sesuatu yang baik yang disarankan. Baiknya. Ya. Mungkin untuk saran saya untuk Alicia mungkin bisa lebih menghormati Adat istiadat. Benar. Baik. Karena kadang-kadang memang adat istiadat itu muncul karena sebuah kebiasaan yang diajarkan untuk mencapai sebuah kebaikan. Tapi kadang-kadang kita sering terlupakan akan hal itu. Tapi bagaimanapun Alicia, terima kasih banyak
atas waktunya di Medium malam hari ini. Saya akan persilakan Anda untuk kembali ke tempat. Baik. Dan yang pastinya memang satu hal yang bisa kita pelajari dari cerita Alicia pada malam hari ini bahwa mungkin kita menganggapnya remeh tapi bisa berdampak buruk juga terhadap diri kita. Saya akan persilakan Tasya untuk menggunakan kartu tarot kepada Kira. Kira keberatan tidak? Nggak keberatan. Oke, baik. Kira silakan untuk pindah ke sebelah sini terlebih dahulu. Kira bisa siapa? Berapa kali? Terserah. Kalau pengen berhenti, berhenti. Ini ambil 3 kartu ya. Random? Ya. Silakan dipilih 3 hal. Oke. Bagus kartunya. Ini kalau hubungannya dengan cinta, ini kamu tuh sebenarnya emang dirinya full of love gitu. Jadi nggak terlalu banyak sedih. Jadi emang balance, hidupnya emang balance. Terus kalau udah punya pasangan berarti dalam keadaan aman. Kalau belum akan ada yang datang. Terus yang kedua ada ini ya. Ini kalau hubungannya dengan karir, rezeki, ini juga dalam keadaan aman banget. Karena kalau dilihat di gambarnya nih, dia lagi happy gitu dengan keluarga, semuanya. Kamu tuh emang sumber keuangannya gitu. Nah, terus terakhir ada Three of Cups ini. Ini artinya banyak banget momen bahagia yang akan datang. Entah itu pernikahan, terus dalam pertemanan, terus semuanya dalam keadaan bahagia. Jadi bisa dibilang bahwa ketiga kartu yang diambil oleh Kira ini bisa dibilang bahwa berjalan dengan baik, Iya. penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan cinta, penuh dengan rezeki lah ya istilahnya. Masya. Ya. Baik. Kira sebelum kita tutup Medium malam ini, mungkin ada yang disampaikan? So far sih mungkin buat yang nggak percaya dengan hal-hal mistis, mungkin harus at least respect to the culture anywhere you are gitu, kayak harus respect sama Adat istiadat tempat kita kunjungi, ya. istiadat, itu penting banget sih dari kejadiannya tadi Mbak Alicia gitu ya. Oke. Seperti itu sih. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan solo traveling kembali? Iya. Oke, mungkin akan ada cerita-cerita lain yang bisa Jangan dibagikan dong. juga di Medium berikutnya ya. Baiklah, tapi bagaimanapun juga, Tasya terima kasih banyak, Ervan terima kasih banyak, Kira terima kasih banyak, ke-30 panelis terima kasih banyak, dan juga teman misteri di rumah terima kasih banyak sekali lagi. Tapi bagaimanapun juga, Medium pada malam hari ini harus diakhiri karena memang tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.